Semoga diberikan keadilan. Semoga diberikan keadilan. Kau nikmati kopi dengan senja. Maksudmu apa? Pemirsa, KPK mengagendakan penggeledahan kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Pengen tampil beda tapi tetap hasilnya sama. Senja, senjatai anjing. Senja, senjatai anjing. Inilah menurut saya yang pengkhianat menurut saya. Ya. Ini saya Kau bicara. Diam Saya kau. bicara. Kau diam. Yang saya bicarakan fakta. Kau diam. Kau kenapa memulai? Kau bicara Dia apa? memulai. Senja, senjatai anjing. Senja, senjatai anjing. Senja, senjatai anjing. Oh, senja, senjatai anjing. Semoga diberikan keadilan. Kalau didistribusikan satu-satu, Pak, ini 3 bulan beneran, Pak. Kena blokir lagi. Ya. Ada 74 dana PKH tahap 1 tidak terdistribusi dan 202 KK tidak transaksi BST di 4 kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Rokan Hulu, Pelalawan, Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru. Masih banyaknya PKH dan BST yang belum tersalurkan membuat Menteri Sosial Tri Risma hari ini marah kepada Kepala Dinas Sosial dan tenaga pendamping PKH. Sementara Kepala Dinas dan tenaga pendamping beralasan karena adanya kendala geografis yang sulit dijangkau. Ada kondisi permasalahan geografis. Jadi itulah yang harus kami dengar untuk kami lakukan evaluasi terhadap bagaimana pelaksanaannya supaya masyarakat bisa mendapatkan haknya tanpa harus memberatkan mereka. Pendekatannya kita geografis. Jadi bukan administrasi. Sehingga saat bank harus memberikan bantuan, maka dia bisa langsung diberikan secara tunai begitu. Masih banyaknya bantuan yang belum tersalurkan kepada warga diakui Kepala Dinas dan tenaga pendamping akibat geografis yang sulit dijangkau. Risma pun meminta agar semua pihak yang berkepentingan dalam penyaluran bantuan PKH segera menyelesaikan bantuan dalam pekan depan. Bantuan PKH dan BST yang salah sasaran juga harus langsung diganti. Untuk PKH yang tadi dan itu dengan juga BNT kami sudah jadwalkan seperti yang saya sampaikan tadi sampai ke hari itu. Karena memang 4.000 dari 5.000 itu harus terdiskusi KKS baru dari 5.000 sekian baru kemarin saya cek 165. Memang terpendam di BRI. Beredar nama Wakil Wali Kota Tegal Jumadi yang terdaftar dalam data penerima manfaat bantuan sosial atau Bansos dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Diketahui pihaknya akan meminta klarifikasi dari Dinas Sosial dan meminta agar namanya dicoret saat dikonfirmasi pada Senin 21 Februari 2022 lalu. Atas kejadian ini, pihak Dinas Sosial Tegal memberikan keterangannya menanggapi kasus tersebut.
Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 22 Februari 2022, Wakil Wali Kota Tegal, Jumadi, mengaku heran terkait kejadian tersebut. Ia mengatakan pihaknya sempat mengecek ke laman cekbansos.kemensos.go.id. Dikatakan olehnya, ia mengaku bahwa benar namanya tercatat dalam daftar penerima bansos tersebut. Melalui laman tersebut, nama Jumadi tercatat sebagai penerima bansos di wilayah Mangkukusuman, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah. Padahal tidak ada petugas yang datang ke rumahnya untuk melakukan pendataan, apalagi mengusulkan. Menanggapi hal itu, Jumadi berencana agar segera menganulir data tersebut. Dikatakan olehnya, hal ini menjadi koreksi untuk semua pihak yang bersangkutan. Ia menyampaikan khususnya dalam menjalankan pemerintahan yang good government, terutama dalam masalah kemiskinan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tegal, Bajari, memberikan tanggapannya. Ia mengatakan pihaknya tidak pernah memasukkan nama Jumadi sebagai penerima bansos dalam data DTKS tersebut. Menurutnya, hal tersebut murni kesalahan sistem dari pusat. Saat ini diketahui pihaknya sedang berkirim surat ke Kemensos untuk mencoret nama Wakil Wali Kota Tegal sebagai penerima bansos tersebut. Bajari mengatakan pihaknya tidak pernah mengusulkan atau mendata agar nama Jumadi masuk ke penerima bansos. Dikatakan olehnya baik melalui RT, RW, kelurahan, kecamatan maupun dinas sosial. Sampai saat ini pihak terkait masih memperbaiki data penerima bansos tersebut. Tentu saja perlu saya pahamkan dulu bahwasanya memang harusnya yang namanya data bansos itu ada verifikasi dan validasi. Berarti kan ada verifikasi dan validasi yang tidak berjalan. Itu yang pertama itu. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan dana dan masuk ke dalam DTKS itu kan dia harus mengusulkan, ya kan? Flow-nya kan begitu, misalkan orang miskin datang ke RT, ke RW, ke kelurahan, setelah itu baru ke kecamatan, baru ke dinas sosial, dalam hari ini adalah untuk kepentingan kota atau wali kota. Dari wali kota ke gubernur, gubernur ke pemerintah pusat. Itu flow-nya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, di mana validasi dan verifikasi. Yang saya bisa memastikan adalah pasti ada kesalahan manusia. Ada unsur human error di situ. Entah siapapun yang melakukan kesalahan atau yang melakukan input data itu. Satu gitu. Yang kedua, bisa jadi sistemnya. Sistemnya ada kesalahan dan sebagainya. Ya, dua hal itu yang perlu saya garis bawahi. Jadi saya terima kasih ada teman-teman media mempertanyakan ini, dan ini biar menjadi apa? Menjadi ada blessing in disguise. Ada mudah-mudahan dengan seperti ini tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan seperti ini. Kira-kira gitu. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sejumlah daerah memantau langsung penyaluran bantuan yang diberikan Kemensos kepada masyarakat. Saat melakukan pengecekan itu, Risma terlihat kecewa lalu marah. Pasalnya ada penyaluran bantuan yang tidak sesuai saat mengecek keluarga penerima manfaat. Diketahui pada Sabtu 24 Juli 2021, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengecek penerima bantuan pangan non-tunai sembako di Kelurahan Sendang Harjo, Tuban, Jawa Timur. Saat melakukan pengecekan, Risma marah kepada sejumlah orang. Dikutip dari surya.co.id, ternyata Risma mengetahui ada penyaluran bantuan yang tidak sesuai. Hal itu diketahui Risma saat mengecek keluarga penerima manfaat atas nama Kastini, 57 tahun, warga setempat. Selama 3 bulan mulai Juli hingga bulan September, Kastini mengaku baru mendapat 2 bulan pencairan bantuan. Sedangkan bulan September tidak dicairkan. Risma membeberkan bantuan 1 bulan uang senilai 200.000 diwujudkan dalam bentuk sembako, beras, dan tempe. Saat mencecar Kadinsos P3 Tuban Eko Julianto, Risma mendapat keterangan harga. Rinciannya untuk tuban beras 15 kg per bulan seharga Rp165.000, lalu telur Rp26.000, dan tempe Rp9.000 per bulan. Ia lantas menekan kemana uang 1 bulan yang tak ikut dicairkan sekalian, padahal uang tersebut adalah hak warga penerima. Sementara itu, Eko mengatakan uang 1 bulan KMP BPNT masih ada di kartu keluarga sejahtera, namun di kartu tersebut transaksi hanya 2 bulan.
Eko berdalih apabila dicairkan semuanya, maka berasnya akan dijual, sedangkan telur dan tempe bisa rusak. Siapa yang terima bunganya? Pertanyaanku itu. Ya kalau cuma satu, tadi BPNT berapa puluh ribu? Sekitar 80.000. 80.000 kali 200.000 berapa? Sisanya kemana? Ini 3 bulan Pak dapatnya Pak. Sama izin Bu, kami atur bahwa pencairannya itu Terus aku tanya sekarang duitnya kemana yang 1 bulan? di kartu. Kami antisipasi agar tidak dijual kan. Itu salah loh Pak. Sampean itu nahan. Itu Pak, kalau jumlahnya 1, it's okay. Cuman 200.000. Tapi kalau sekian Kak, bunga no, berapa itu? Pak Bupati ini selesaikan dengan kepala dinasnya. Saya nggak terima loh Pak. Saya susah-susah loh Pak. Betul supaya mereka dapat. Oke. Ini masalahnya punyanya orang miskin. Kalau mereka doa bersama orang miskin itu kompak, doa bareng amblas itu Bank Mandiri, percaya omonganku. Artinya kalau lebih itu mulai Maret sampai sekarang bulan Agustus 5.000 itu tidak transaksi, Anda diam saja, itu namanya pembiaran. Terakhir dia updating, kemudian setelah itu BNI bagi lagi. Tapi itu ada progres, paham? Tapi ini nggak ada, 3.000 cocok angkanya nggak ada progres. Saya harus perbaiki data turun ke Papua. Sekarang ada staff saya di Puncak Jaya sana. Aku sudah tahu sebetulnya kenapa. Cuman nggak etis saya ngomong. Kita eksekusi. Pak, ngomong ke saya. Ya Bu. Senin, Selasa, kelar itu. 3.019 plus 5.013. Kelar. Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100%. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Belum terima buku. Berarti ya tidak tersalur Pak, tidak terdistribusi. Ada kemungkinan ngomongnya tidak transaksi. Gimana dia bisa transaksi kalau nggak bawa kartunya Pak? Bapak ini ono ae. Ya. Terus kenapa tidak terdistribusi? Jawab dulu. Waktu distribusi tidak hadir pertama. Masuk 3.000 segitu Pak? Aku lo nggak percaya Pak. Orang-orang ini orang butuh uang. Saya nggak percaya kalau 3.000 itu tidak hadir, itu tidak mungkin. Mandiri nggak jalan ini, yakin aku. Banyak sekali. Kalau Anda jalan itu loh nggak mungkin segitu. Nggak jalan, sudahlah percaya omonganku. Ayo taruhan. Ayo taruhan. Ini dari Mandiri mana? Pusat atau sini? Ibu dari pusat. Ayo taruhan. 100.000, ayo. Nggak jalan ini. Masa 3.000 sama 5.000 Pak? Nggak mungkin. Itu tinggi sekali segitu. Saya kemarin di Bandung saya pikir tinggi 5.000. Ini 8.000 totalnya. Kalau jalan tidak sebesar itu, yakin aku. Makanya aku turun ke sini. Saya baru datang jam 1 malam, Mbak. Jam 2 pagi. Saya ke sini jam 8. Cobalah. Ini masalahnya punyanya orang miskin. Kalau mereka doa bersama orang miskin itu kompak, doa bareng amblas itu Bank Mandiri. Percaya omonganku. Ini doanya orang miskin. Tolonglah. Masa segitu? Kemarin itu saya pikir 5.000 itu banyak sekali. Pertama
seragam Bu, banyak sekali, berapa 1.600. Makin lama makin gede. Ini 8.000 kan totalnya. Kasih peringatan Pak, saya nggak mau. Bapak saya kasih peringatan, Bapak ngasih peringatan ke cabang. Kenapa masalahnya? Bantu untuk perbaiki semen ini. Ya tapi ini udah bulan apa? Itu loh Maret. Ya kalau ngomong gitu ya bisa saya. Kan harus ada time frame-nya Pak. Ya kalau begitu terus, kalau saya nggak datang pasti pada nggak ngapa-ngapain itu. Tolonglah. Sudah kalau ngomong, kalau sudah Bu, sekarang saya nggak sanggup headcap, mundur. Saya carikan yang lain. Saya sebetulnya pingin Anda tuh bergerak. Coba ya Pak, saya mantan wali kota Surabaya. Saya ngerti tentang perbankan. Kami ada aturan di dengan Kemendagri, tanya Bupati ini. 1 hari uang masuk, harus masuk ke bank penerima. Kalau di Jawa Timur BPD. Lo mau loh bank-bank itu. Bener enggak Pak? Artinya kalau lebih itu mulai Maret sampai sekarang bulan Agustus 5.000 itu tidak transaksi, Anda diam saja, itu namanya pembiaran. Mana di Juni kami door to door Bu, ada buktinya juga, artinya enggak diam juga. 3 bulan itu 90 hari. Iya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. Taruhlah kali 20 hari saja. Itu sudah 100 hari. Aku sudah tahu sebetulnya kenapa. Cuman gak etis saya ngomong. Saya hanya ingin sampaikan, tolonglah. Saya berkali-kali ditegur. Dikira saya tidak mencairkan Kemensos. Kami yang jelek di mata publik. Tapi bank sama sekali tidak merasa. Sekian orang tidak transaksi. Saya ngumpulkan dari daerah. Itu dapat perubahan data. 100 saja seneng yang setengah mati sehari. Saya harus perbaiki data turun ke Papua. Sekarang ada staff saya di Puncak Jaya sana. Kenapa masih 5.000? Tadi BNI bantah 121 tinggal 15. Oke, dia mungkin evaluasi bulan Juli. Oke, mungkin BNI nyampaikan mungkin dia Juli tanggal berapa terakhir dia updating, kemudian setelah itu BNI bagi lagi. Tapi itu ada progres. Paham? Tapi ini enggak ada 3.000 cocok angkanya, enggak ada progres. Kemarin itu ada yang sekitar 30. Senengnya setengah mati sampai Pak kartunya itu dibawa ke masjid dicium-cium. Ya Allah, saya bilang masuk gini. Terus janji kapan ini 8.000 ini? Ini udah jalan Bu, kita udah buat timeline juga ya Pak, mau pendistribusian di sini. Terus kapan? Nanti saatnya kena lagi aturan. Maret kena lagi aturan 9, diblokir lah dari kita. Ini kan kita mau rekon ya Pak ya? Langsung kita eksekusi aja. Pak, ngomong ke saya. Ya Bu. Bapak mau berapa hari itu? Saya mau 2 hari, Senin Selasa. Di kantor Pak Bupati. Siap Bu. Selesai 2 hari. Saya nggak mau tahu, pokoknya kartunya disiapkan 3.019 plus 5.013 selesai Selasa. Yang 5.000 itu. Nanti ngomong kartunya rusak lagi. Dipanggil aja dia, masalahnya apa? Ya kalau Bapak nggak nyiapin sebesar itu ternyata kartunya rusak, nggak bisa dipakai. Bapak ngomong lagi, itu kartunya rusak. Salahnya lagi, ya udah saya nggak mau itu. Saya mau Senin Selasa kelar itu 3.019 plus 5.013 kelar. Kalau nanti ternyata yang 5.013 tidak bisa transaksi karena kartu rusak, Anda harus ganti hari itu juga.